Baru lulus sekolah, mau kerja dan butuh laptop, dan laptop kantor yang dipinjemin super lemot, mending lu beli ini aja, Asus VivoBook S14. Laptop baru, spek kenceng, udah paling aman buat dipakai kerja. Atau ya kalau mau investasi pas masih kuliah, bisa juga nih kelarin tugas-tugas praktek, bikin PPT nih udah cukup banget. Jadi ini laptop tuh baru keluarannya si Asus ya, yang jelas udah gunain CPU Intel H series untuk sebuah laptop. Jadi nggak usah khawatir buat tugas-tugas kerjaan yang berat, apalagi ya day to day-nya itu cuma buka Microsoft Office. Namun yang ngebedain ini dari laptop lamanya itu adalah jelas dari teknologinya. Jauh lebih kencang, tetap kasih efisiensi daya yang tinggi juga, yang jadinya lu bisa gunain laptop tanpa charge itu jauh lebih lama lagi, untuk performance-nya pun juga nggak akan lemot. Tentu laptop ini punya kapasitas baterai yang gede, 70 watt hour, tapi karena teknologi Intel barusan dan racikan Asus juga, dia bisa klaim tahan hingga 20 jam. Ini yang menarik ya. Memang dari segi laptop ini, laptop style seperti laptop pada umumnya, tapi sekarang ini udah jauh lebih punya looks yang modern karena dari logo Asus yang sekarang semakin simple dan juga layar yang luas punya. Jadi ketika lu sandingkan laptop ini bersebelahan dengan laptop-laptop beberapa tahun lalu, pasti langsung sadar kalau laptop ini jauh lebih baru. Dan juga portnya sih, ini masih lengkap juga untuk ukuran laptop compact ya, seperti port power yang berbentuk USB-C dan tentunya bisa digunakan untuk aksesoris lainnya. Dan ada HDMI serta 3 colokan USB lainnya pun, yang jadinya laptop ini nggak pelit kasih colokan ya, yang mana tentunya high speed juga data transfernya karena sudah varian USB 3.2. Lalu laptop ini di finish menggunakan outer metal agar terasa lebih rigid dan premium juga, dan tentunya lebih aman buat dibawa-bawa secara ekstrim karena udah memiliki standar military grade 810H ya. Dan layarnya sendiri yang baru aja gue mention, dia ini punya ukuran di 14 inci, resolusi Full HD, IPS juga, dan tentunya udah rasio 16:10. Ini yang menarik, jadi area layar lebih luas, untuk dipakai kerja kerasa lebih maksimal lagi. Memang karena ini Asus VivoBook ya, finish bezelnya sih masih belum secakep ZenBook ya, masih ada frame plastik di sekelilingnya. Dan untuk hinge-nya pun ini juga udah bisa dibentangkan hingga 180 derajat, dan gue baru tahu alasan fixnya kenapa harus ada ini. Karena ya ternyata untuk laptop yang bisa dibuka selebar full itu ya, itu untuk menjaga hinge-nya itu nggak mudah rusak aja sebenarnya. Kayak nggak sengaja kebuka lebar gitu ya, tetap aman jadinya. Namun ya sebenarnya masih bisa juga kalau dipakai buat sharing ke teman-teman kalian. Untuk webcamnya juga udah aman, dapat resolusi Full HD yang punya fungsi IR juga, jadi bisa login cepat dan aman. Tentunya pun ada privacy shutter pula. Turun ke bagian keyboardnya, punya layout tanpa numpad dengan feel pengetikan yang sudah nyaman dengan backlight 3 tingkat warna putih. Jadi buat ngetik-ngetik sudah enak banget. Lalu ada shortcut Copilot ya, jadi udah latest design, wajib ada fitur ini. Dan untuk si touchpadnya juga sudah tergolong luas untuk buat dipakai tanpa mouse. Sama buat jalur udaranya nih, laptop ini punya sistem thermal dengan intake udara dari bawah dan buangnya dari belakang. Laptopnya pun dengan konfigurasi satu buah kipas aja dan satu heat pipe doang, yang mana ini keren atau sebenarnya gimana juga. Cuma untuk Intel Core Ultra 7H series ya masih kuat dikipasin kayak seperti ini. Ya walaupun memang saat di boost kencang banget ya, ini Cinebench-nya sih bisa nyentuh di 103 derajat Celcius. Tapi ya masih belum nyentuh maksimum suhu yang ada ataupun yang harusnya ada di CPU-nya. Jadi ya sejauh ini sih udah aman lah, apalagi kalau targetnya ini buat dibawa-bawa sambil kerja. Udah nggak bikin pegel badan juga dan gampang masukin tas. Sekarang bahas performance-nya. Selain laptop ini gunain CPU Intel Core Ultra 7255H yang konfigurasinya itu 6 P-core, 8 E-core, dan 2 low E-core dengan PVP di 28 watt, dia ini punya iGPU Intel Arc 140T GPU dan juga RAM-nya 16GB single channel, DDR5 5600 MB transfer per second, serta SSD-nya pun besar di 1TB PCIe Gen 4 punya, yang sebenarnya sih ada notch-nya. Karena laptop ini masih single channel, jadi yang kita tes ini ya belum aktif iGPU-nya, masih pakai Intel Graphics biasa aja. Makanya saran banget nih buat lu yang habis beli laptop ini, direkomendasikan untuk upgrade RAM-nya. Karena masih ada satu slot tambahan buat ngedualin channelnya, yang dampaknya itu lumayan. Secara performance RAM udah jelas naik, tentunya GPU-nya pun juga makin kencang. Ya minimal belilah RAM yang stick DDR5 di 8GB 5600 MTS juga. Harganya itu juga sekarang udah nggak mahal kok. Jadi untuk hasil benchmark yang kita ambil sekarang ini seperti Cinebench,
Itu dia dapat di skor 2300-an dan juga 306 untuk R15-nya, lalu di 15.000 dan juga 1900-an untuk di R23 serta 872 dan 123 untuk R24-nya. Skor 3D Mark bisa dapat First Strike di 4900-an, lalu time spy-nya di 2600-an juga, dan untuk Port Royal-nya di 1100-an. Ya sebenarnya sih ini spek kayak begini sih hitungannya udah kenceng ya, apalagi kalau emang bisa di-upgrade lagi. Ditambah buat SSD-nya pun speed yang dikasih untuk VivoBook ini overkill sih menurut gua, di atas 5000 Mbps cuy. Terus juga kalau laptop ini digunakan untuk produktivitas, ngerjain sesuatu pun masih cukup bisa diandelin. Dari ngedit video Full HD jelas laptop ini udah kuat, tapi memang kalau ngerjain video 4K agak berat ya, apalagi masih single channel. Namun kalau lu main game di laptop ini, nah bisa nih lu manfaatin, karena ini ya beberapa title game dari e-sport aja ya seperti CSGO, Dota, dan juga Valorant di skema gaming casual ini masih masuk dan juga cukup lancar untuk standar laptop non gaming. Bahkan buat game AAA aja juga masih playable lah. Kalau lu langsung install game setelah beli laptop ini ya aman-aman aja sebenarnya. Jadi secara overall untuk performance bawaannya laptop ini sih udah bagus. Lu langsung bawa buat kerjaan tugas-tugas sekolah masih lancar. Tentunya juga buat sampai kuliah bahkan kerja pun masih bisa. Ditambah juga soal baterai yang tadi buat VivoBook ini udah termasuk yang super irit. Jadi kalau dibahas soal tujuan awalnya tanpa upgrade sih ini sebenarnya udah cukup. Cuma ya anggapan punya kendaraan aja gitu. Kalau nggak dikulik kayak tambah ini itu ya kayak kurang pas aja gitu. Ya bisa lah nabung dikit dari uang jajan abis beli laptop ini kan. Laptop ini juga udah punya standar spek utilitas yang oke juga. Dari WiFi, Bluetooth-nya ready, dan tentunya lo mesti cek My Asus kalau misalkan ada perlu untuk update driver laptopnya dan juga settingan-settingan lain di laptopnya. So ya, Asus VivoBook S14 kali ini sih ya lagi-lagi ya laptop yang cocok untuk para pengguna baru yang memang butuh laptop buat selesaiin tugas sehari-harinya. Pertama dari spesifikasi yang dikasih udah cukup jelas dan pasti nggak akan nge-lag lah. Udah ya, kalau ada budget lebih baik jangan pilih laptop keluaran lama. Cari lebih yang fresh lah spesifikasinya. Intel Core Ultra 7 H-series udah jelas bisa kasih performance yang kencang plus efisien juga. Jadi lu bisa nih nugas lancar tapi baterainya nggak perlu nyolok terus-terusan. Dan juga dari bentukan laptop yang dikasih sama Asus pun ini masih aman buat mobilitas. Memang bukan setipis ZenBook, tapi Asus VivoBook ini juga udah nyaman buat masuk dalam tas. Ditambah juga buat chargernya pun sama-sama mini, jadi ya makin asik lah. Gue heran sih memang kenapa 16GB ini dikasih langsung ya satu stick doang. Kenapa nggak di dual channelin aja dari awal? Padahal kan ya paling enak kalau potensi laptop itu ya udah unlock semua kan. Tapi ya di satu sisi enaknya ya lu tinggal upgrade aja sih sebenarnya. Pilihannya bisa di 24GB atau 32GB, itu dua-duanya kasih headroom performance yang lebih gila lagi. Lu bisa tuh multitasking di laptop ini lebih lancar dan jamin laptopnya nggak lemot pun untuk dipakai beberapa tahun ke depan. Ya laptop Intel Core Ultra sih ya udah jadi jaminan juga sih untuk saat ini. Menurut kalian gimana sama laptop Asus yang satu ini? Gue sih penasaran sih, udah ada belum yang cobain laptop yang udah punya fitur AI-nya? Coba aja komen di bawah, kita diskusiin ya. Jadi mungkin aja video kita tentang Asus VivoBook S14 atau S16. Kalau ada yang tertarik yang ukuran lebih besar silahkan beli aja. Tapi kalau kalian mau beli laptop ini cek aja di bawah di YouTube Shopping kita. Atau kalau kalian mau join membership kita silahkan aja klik tombol join-nya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media kita. Dan yang terakhir sampai jumpa di video nyata selanjutnya. Bye bye.